wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi junjungan umat manusia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah dalam menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat. Seperti biasa, kita pada hari Selasa atau malam Rabu kita baca sedikit sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir kita pekan lalu tentang Al-Bu'uth was-Saraya ba'da Ghazwati Al-Muraisiyah. Utusan-utusan dan juga sariyah atau detasemen kecil yang dilepaskan, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Al-Muraisiyah atau perang Bani Al-Mustaliq. Berapa yang kita sudah baca? Semuanya? 3, ya. Taib, yang terakhir, yang keempat, Sariyatu Qurz ibni Jabir Al-Fihri ila Al-Uraniyin. Nah, detasemen yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal, ya. Yang terakhir lalu di bulan Ramadan, ya. Sariyahnya Abu Bakar As-Siddiq di bulan Ramadan, setelah Ramadan Syawal, yaitu sariyah yang dipimpin oleh Qurz bin Jabir Al-Fihri ila Al-Uraniyin, ya. Al-Uraniyin itu dari orang-orang Bani Urainah, ya. Sebab daripada sariyah ini adalah karena sebuah pengkhianatan yang mirip dengan peristiwa sebelumnya itu. Peristiwa apa sebelum Ghazwatu Bani Mustaliq, ya, atau sebelum perang Ahzab, ya. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Urainah. Ya, di sini disebutkan wa dzalika anna rahtan min Ukal wa Urainata azharu al-Islam wa aqamu bil Madinati fastawkhamuha faba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhudin fil mar'a wa amarahum an yashrabu min albaniha wa abwaliha falamma sahhu qatalu ra'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaqu al-ibila wa kafaru ba'da islamihim faba'atha fi talabihim Qurzan al-Fihri fi 20 min as-sahabah wa da'a ala al-Uraniyin
Allahumma a'im alaihim atau a'mi alaihimut tariq, a'mi alaihimut tariq waj'alha alaihim adyaqa min misk, fa'amallahu alaihimus sabil fa'udriku faquti'at aydihim wa arjuluhum wa summilat a'yunuhum jazaan wa qisasan bima fa'alu thumma turiku fi nahiyatil harrah hatta matu wa hadithuhum fi sahih an Anas. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Jadi sebabnya adalah pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah ada rahtan. Ya. Rahtan itu beberapa orang tokoh, ya, dari Ukal dan Urainah, maka disebut Uraniyin. Mereka masuk Islam, kemudian mereka aqamu bil Madinah. Mereka masuk Islam dan tinggal di Madinah. Fastawkhamuha. Kemudian di Madinah mereka mendapatkan penyakit. Ya. Apa istawkhama itu? Iya, dapat penyakit. Penyakitnya penyakit aneh. Ya, penyakitnya penyakit aneh. Obatnya juga agak aneh. Ya, obatnya juga agak aneh. Maka karena mereka sakit, Rasulullah SAW mengungsikan mereka. Faba'athahum Rasulullah SAW fi dhudin fil mar'a. Mereka ini diungsikan ke tempat penggembalaan, penggembalaan unta. Jadi unta-untanya kaum muslimin orang Madinah itu digembalakan di suatu tempat, dan tentu ada penggembalanya, ada orang yang menjaga itu hewan-hewan ternak. Ya. Dan Rasulullah SAW menyuruh mereka berobat dengan apa? An yashrabu min albaniha wa abwaliha. Ya. Rasulullah menyuruh mereka berobat dengan meminum susu unta tersebut dan juga meminum baulnya, kencingnya. Jadi kencing unta. Ya. Makanya penyakitnya penyakit aneh. Obatnya juga obat yang aneh. Susu campur kencing unta. Ya. Ini obat untuk orang yang sakit seperti ini. Maka mereka pun pergi ke sana. Karena mereka diungsikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ke sana. Semuanya itu orang Ukal dan Urainah itu semuanya begitu. Dan mereka mengikuti saran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berobat dengan cara meminum susu dan kencing unta yang digembalakan itu. Dan alhamdulillah mereka pun sembuh, sehat. Di sini terjadi pengkhianatannya. Ketika mereka sudah sehat, ternyata mereka tidak cukup dengan mendapatkan air susu dari unta tersebut. Malah timbul sifat rakus mereka. Mereka memandang bahwa ini penggembala jauh dari kota, dan padang gembala ini kan biasanya jauh dari kota. Dan yang menggembalakan paling tidak banyak orang, paling 2, 3 atau 5 orang saja. Dan biasanya penggembala itu tidak membawa senjata yang lengkap. Namanya penggembala. Maka nafsu
angkara murka mereka timbul. Dan apa yang mereka lakukan? Qatalu ra'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh penggembalanya Nabi itu. Jadi orang yang disuruh Nabi menggembalakan unta itu dibunuh oleh mereka. Ya, nah ini kerakusannya. Ya. Setelah mereka bunuh penggembalanya Nabi, istaqu al-ibil wa kafaru ba'da islamihim. Mereka rampas itu unta dan mereka bawa pergi. Bawa pergi pulang ke kampungnya. Dan mereka murtad. Nah, jadi ini kesalahannya berlapis-lapis. Sudah dibantu oleh Nabi, ya kan? Diberikan obat sampai sembuh, diberikan minum susu dari sakit sampai sembuh. Kemudian mereka bunuh penggembalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bunuh itu penggembala, mereka ambil untanya. Dan yang terakhir murtad. Ya. Jadi kesalahannya berlapis-lapis. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuslah sahabat yang bernama Kurz Al-Fihri, dan dia hanya membawa 20 orang personel saja, 20 orang sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk keburukan bagi orang Oraniyin itu. Makanya disebut Al-Oraniyin. Ya. Apa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma a'mi alaihim at-tariqa waj'alha alaihim adyaq min misk atau min mask. Ya. Fa'amallahu alaihimus sabil. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengutus Kurz, beliau berdoa. Apa doanya? Ya Allah, a'mi alaihimut tariq. Buat mereka buta sehingga tidak melihat jalan. Ya. Dan jadikan bagi mereka kesempitan hidup yang sangat sempit, sampai mereka kesasar kemana-mana, mereka tidak tahu jalan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi, fa'ama alaihim sabil. Maka mereka tidak bisa keluar karena tidak tahu jalan. Ya. Terputar-putar saya di situ. Fa'udriku. Akhirnya Kurz mendapatkan mereka atau bisa menyusul mereka dan langsung dihukum di situ. Ya. Caranya dihukum bagaimana? Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Maidah. Innal ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Ya, sungguhnya orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, ya. Apa hukum mereka? Pertama, yuqattalu, mereka dihukum mati, ya. Au yusallabu, atau disalib, au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, ya. Atau diqata, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, au yunfau minal ard, ya. Maka di sini diberikan hukuman berupa quti'at aydihim wa arjuluhum, tangan dan kaki mereka dipotong, ya. Wa summilat a'yunuhum, dan matanya dibutakan, jazaan wa qisasan, sebagai hukuman dan sekaligus sebagai qisas, ya. Qisas untuk sahabat yang menggembalakan kambing itu yang mereka bunuh,
dan juga hukuman karena mereka sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma turiku fi nahiyatil harrah. Ya. Setelah mereka dipotong kaki dan tangannya bersilang, ya, matanya dibutakan, ya, dan mereka dilepas di padang pasir, ya, harrah, ya, dilepas di padang, ya, hatta matu, sampai mereka meninggal. Ya, ini hukumannya hukuman berat sekali, ya, karena kesalahannya juga berlapis-lapis. Ya. Dan hadisnya disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik. Ya. Kemudian disebutkan wa yudhkaru ahlus siyar wa yadhkuru ahlus siyar ba'da dzalika sariyat Amr bin Umayyah ad-Damri ma'a Salimah ibni Abi Salimah fi Syawal sanata sadisatin annahu dhahaba ila Makkah liightiyali Abi Sufyan lianna Aba Sufyan kana arsala a'rabiyan liightiyali Nabi sallallahu alaihi wasallam baida annal mab'uthina lam yanjaha fil ightiyal la hadha wa la dhak wa yadhkuruna anna Amran qatala fi tariqi thalathata rijal wa yaquluna inna Amran akhadha juthata syahid Khubayb fi hadha safar wal ma'ruf anna Khubayban ustushhida ba'da ar-raji' bi ayyamin aw ashhur wa waq'at ar-raji' kanat fi safar sanah rabi'ah, ya. Fala adri hal ikhtalata as-safarani ala ahli siyar aw kana al-amrani fi safarin wahid fi sanati rabi'ah wa qad ankara al-allamah al-Mansur Furi an takuna hadis sariyah sariyata harbin aw munawashah. Ya. Yang terakhir ini dikhilafkan oleh para ulama, disebutkan oleh ahlu sirah, para ulama sirah kata beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada bulan Syawal itu juga syariah yang lain, yaitu syariahnya Amr bin Umayyah ad-Damri dan Salimah bin Abi Salamah atau Salamah bin Abi Salamah, ya. Syariahnya Salamah bin Abi Salamah, ya. Pergi ke Mekah untuk lightiyali Abi Sufyan, ya, untuk menghukum Abu Sufyan. Kenapa? Karena Abu Sufyan, ya, mengutus seorang Arab Badui untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kedua syariah ini tidak berhasil. Ya. Baik syariahnya Amr bin Umayyah ataupun syariahnya Salamah bin Abi Salamah, mereka tidak berhasil. Ya. Tidak berhasil melaksanakan misinya. Ya. Ya, tentu namanya sebuah misi, ya, bisa berhasil, bisa gagal. Nah, itu sesuatu yang sering terjadi dalam realita. Dan mereka menyebutkan, nah ini kata ahlu siyar, jadi ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian ahlu siyar, ahlu sirah mengatakan bahwa Amr bin Umayyah ad-Damri pada saat perjalanan tersebut dia berhasil, ya, membunuh 3 orang musyrik, ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa Amr berhasil mengambil juthah itu mayat atau jenazah dari sahabat Khubayb, ya. Nah, ini yang kata Syekh Safiyur Rahman agak sedikit rancu, ya, riwayat ini. Riwayat yang mengatakan Amr bin Umayyah berhasil mengambil jenazahnya Khubayb, yang yang syahadah
yang syahid ketika perang Ar-Raji' itu. Ya, perang Raji' tahun keempat Hijriah. Yang kita sudah sebutkan di awal, itu juga karena pengkhianatan. Ya. Pengkhianatan dan jenazahnya Khubaib ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang musyrik yang mau mengambil jenazahnya, tapi mereka tidak bisa mengambil. Ya. Maka ini kata Syekh Safiyur Rahman agak sedikit rancu. Kenapa? Karena Khubaib itu syahid pada tahun keempat Hijriah. Sedangkan syariahnya Amr bin Umayyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi jaraknya antara syahidnya Khubaib dan berangkatnya Amr bin Umayyah ke Mekah ini lama, lumayan lama. Ada 2 tahun jaraknya. Ya. Maka beliau mengatakan kayaknya bukan ini. Ya. Sepertinya syariahnya Amr bin Umayyah yang tahun ke-6 itu tidak sama dengan tahun ke-4 Hijriah. Ya, wa waqtu raji' kanat fi safar sanah rabi'ah. Maka beliau mengatakan fala adri hal ikhtalata as-safarani ala ahli siyar aw kana al-amrani fi safarin wahid fi sanati rabi'ah. Ya. Maka beliau mengatakan saya tidak tahu apakah kerancuan ini juga menimpa ahlus siyar, para ulama ahli sejarah. Mereka tidak bisa menyimpulkan, ya, sehingga masih tetap ikhtilaf, ya. Agak kacau sedikit riwayatnya. Ataukah 2 safar ini terjadi pada tahun yang sama, yaitu tahun ke-4 Hijriah, ya. Jadi ada kerancuan periwayatan. Dan disebutkan oleh Al-Alamah Al-Mansur Furi ankara an takuna hadis sariyah harbin aw munawash. Jadi Al-Alamah Al-Mansur Furi mengingkari atau tidak setuju, ya, dengan mengelompokkan syariah ini termasuk syariah harb, ya. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara syariahnya Khubaib pada saat perang Ar-Raji' tahun ke-4 Hijriah dan syariahnya Amr bin Umayyah Ad-Damri pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Jadi beliau mengatakan ahlus siyar atau ulama sejarah dalam hal ini meriwayatkan secara rancu apakah ini syariah yang sama ataukah bukan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataannya Al-Alamah Al-Mansur Furi, ya, maka kita bisa memahami bahwa ini syariah terjadi di 2 tahun yang berbeda, ya. Dan kemungkinan Amr bin Umayyah berhasil mengambil jenazahnya Khubaib itu bukan pada perjalanan tahun ke-6 ini, ya. Bukan pada perjalanan tahun ke-6. Baik, hadhihi hiya saraya wal ghazawat ba'da al-ahzab wa bani Quraidah. Lam yajri fi wahidatin minha qitalun marir. Wa innama waqa'at fi ma waqa'at musadamatan khafifah. Falaysat hadhil bu'uth illa dawriyat istitla'iyah atau taharrukat ta'dibiyah li irhabil a'rabi wal a'da alladhina lam yastaqinu ba'd wa yadharu ba'da ta'ammul fi dhurufi anna majral ayyam kana qad akhadha fi tatawwur ba'da ghazatil ahzab wa anna a'da al-islam kanat ma'nawiyatuhum fi inhiyarin mutawasil wa lam yakun baqiya lahum amalun fi najahi kasri da'watil islamiyah wa khadadi syaukatiha illa anna hadha tatawwur dhahara jaliyan bi sulhil Hudaybiyah falam takun al-hudnatu illa al-i'tiraf bi quwwatil islam
wa tasjil ala baqaiha fi rubu'il jaziratil arabiyyah. Ya, inilah saraya dan ghazawat setelah perang Ahzab dan Bani Quraidah. Dan tidak ada terjadi pertempuran yang berarti ya, pada syariah ini ya, kecuali ada kejadian-kejadian yang kecil, musadamah khafifah ya, ada bentrokan kecil ya, tapi tidak sampai terjadi perang besar-besaran. Sehingga beliau mengatakan bu'uts ini atau utusan-utusan ini dia tidak seperti syariah yang sebelumnya yang menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Jadi ini ibaratnya kata beliau dauriyat istitlaiyah. Ya, jadi seperti patroli rutin saja. Ya. Seperti patroli rutin saja. Au taharrukat ta'dibiyah. Atau gerakan untuk memberikan pelajaran ya. Li'irhabi al-a'rab wal a'da ya, untuk menakut-nakuti ya, atau untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin supaya musuh-musuh Islam baik itu orang musyrikin dan orang-orang badui Arab ya, merasa merasa takut atau merasa minder ya. Lam yastakinu ba'd yang mereka juga belum merasa tenang ya, tidak merasa tenang orang-orang musyrikin, orang-orang Arab setelah perang Ahzab, setelah perang Bani Quraidah itu tidak berani lagi mengganggu kaum muslimin. Setelah dilakukan ta'ammul kata beliau, wa yadhharu ba'da ta'ammul fi dhurub, setelah melihat dan menganalisa kondisi yang terjadi pada hari-hari tersebut ya, bisa disimpulkan qad akhadha fi tatawwur ba'da ghazatil Ahzab, bahwa perkembangannya sangat positif bagi kaum muslimin setelah terjadinya perang Ahzab dan Bani Quraidah ya. Di mana musuh-musuh Islam ya, qad kanat ma'nawiyatun fin hiyarin mutawasil ya. Ma'nawiyah mereka atau mental mereka terus menerus turun ya. Jadi ketika kaum muslimin mentalnya terus naik setelah terjadinya perang Ahzab ya, kaum muslimin menang, Bani Quraidah juga demikian ya, kaum muslimin berhasil menguasai Bani Quraidah dan menghukum orang-orang Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada Rasulullah SAW ya. Artinya di internal Madinah Rasulullah SAW sudah menguasai sepenuhnya ya. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa sudah selesai, Bani Nadir sudah selesai, Bani Quraidah sudah selesai ya. Tinggal orang-orang munafikin yang bersembunyi dan pengaruhnya sudah tidak terlalu besar juga ya. Kemudian ketika ada orang yang mau bekerja sama dengan Bani Khaybar, bisa juga dicegah oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ibaratnya internal di Madinah itu sudah terkonsolidasikan dengan baik dan sudah terkondisikan dengan baik ya. Sehingga apa? Sehingga musuh-musuh Islam maknawiyah mereka mulai turun ya. Mental mereka mulai hancur, inhiyar ya. Dan walam yakun baqiya lahum amalun fi najahi kasr dakwah ya. Dan mereka sudah tidak punya amal lagi. Amal itu bukan amal pakai ain, amal ini harapan ya. Sudah tidak ada harapan untuk bisa berhasil menghancurkan dakwahnya kaum muslim ya. Dan hal tersebut kata beliau lebih kelihatan pengaruhnya
illa anna hadha tatawwur dhahara jaliyan bisulhil Hudaybiyah. Ya. Dan perkembangan ini semakin jelas, semakin kentara ketika sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ya. Tahun ke-6 Hijriah juga. Tadi kan pada bulan Syawal. Nah, sebulan kemudian terjadi sulhul Hudaybiyah. Ya. Ini runtutan peristiwanya. Ya. Jadi mental musuh-musuh Islam mulai turun, mulai sejak pasca perang Bani Quraidah terus turun, menunjukkan keuntungan yang besar bagi kaum muslimin, ya. Dan keuntungan ini terlihat dengan jelas pada saat sulhul Hudaybiyah. Ya. Kenapa beliau mengatakan perjanjian Hudaybiyah adalah merupakan terus akibat yang paling jelas dari rentetan peristiwanya? Karena beliau mengatakan bahwa sulhul Hudaybiyah itu yang meminta berdamai adalah orang musyrik, bukan Rasulullah yang minta damai. Orang musyrikin Mekah yang minta berdamai. Dan biasanya dalam realita pihak yang minta berdamai itu adalah pihak yang lebih lemah, ya kan? Atau pihak yang sudah tidak bisa lagi melawan, maka mereka minta berdamai. Ya, maka disebutkan falam takun al-hudnatu illal i'tiraf biquwwatil Islam. Maka hudnah atau perjanjian damai Hudaybiyah itu adalah sebuah pengakuan tentang kekuatan Islam. Ya. Di mana orang-orang musyrikin meminta kepada Rasulullah SAW untuk menandatangani perdamaian. Ya. Dan ini yang menunjukkan wat tasjilu ala baqaiha fi rubu'il jaziratil arabiyyah. Ya. Dan sekaligus sebagai pengakuan tentang eksistensi kaum muslimin di Jazirah Arabia. Jadi setelah berapa tahun berjuang? Setelah 6 tahun perjuangan di Madinah. Ya. Setelah 6 tahun perjuangan di Madinah, kaum muslimin sudah punya eksistensi di mata orang-orang Arab di seluruh Jazirah Arabia. Ya. Karena pasukan kaum muslimin sudah sampai di mana? Sampai di apa yang terakhir itu? Syariah terakhir? Syariah sebelum yang keempat? Apa namanya? Sampai apa? Sebelumnya? Sebelumnya lagi? Damatul Jandal. Ya, sudah sampai di Damatul Jandal, daerah Jauf yang sekarang jauhnya itu sekitar 700-an kilo dari Madinah. Ya, itu sudah dekat-dekat dengan perbatasan sana, perbatasan Yordania. Ya, dulu sudah dekat perbatasan Syam. Ya. Jadi dari perbatasan Syam sampai di utara, kemudian bagian timur sudah Najd, ya. Bagian barat sudah, bagian selatan orang-orang Yaman sudah pada masuk Islam. Ya. Jadi eksistensi kaum muslimin sudah sangat luas. Ya. Maka orang-orang musyrikin Mekah, ya, tidak ada jalan mereka untuk menyombongkan diri lagi, kecuali mereka mengakui kekuatan kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadilah sulhul Hudaybiyah. Ya. Di sulhul Hudaybiyah ini, walaupun nanti ada peristiwa penting tentang materi daripada perjanjiannya, ya, tapi secara umum seperti yang disebutkan Syekh Safiur Rahman, bahwa sulhul Hudaybiyah adalah merupakan lampu hijau atau tonggak eksistensi kaum muslimin
di Jazirah Arabia. Baik. Kita baca Waqatul Hudaybiyah. Walamma taqaddama at-tatawwur fil Jaziratil Arabiyah ila haddin kabir li salihil muslimin, akhadat tala'i'ul fathi al-a'zam wa najahid da'watil islamiyah tabdu syai'an fa syai'an. Wa bada'at tamhidatu li iqrari haqqil muslimin fi ada'i ibadatin fil masjidil haram alladhi kana qad sadda anhu al-musyrikuna mundu sittati a'wam. Ya. Jadi perkembangan positifnya dari peristiwa-peristiwa sebelumnya itu, setelah eksistensi kaum muslimin sudah diakui secara apa istilahnya de facto, ya, secara realita, ya, walaupun secara de jure, ya, orang-orang musyrikin masih belum mengakui di atas perjanjian, tapi secara fakta, ya, kaum muslimin sudah punya kekuatan yang sangat besar. Dan perkembangannya terus berdampak sangat besar untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Maka terbitlah apa namanya tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang agung untuk keberhasilan dakwah Islam, walaupun tabdu syai'an fa syai'an. Ya. Terbitnya itu tidak satu kaligus, ya, seperti bintang, ya, mulai dari sinarnya kecil terus membesar, ya, seperti ada prolognya bahwa ada tamhidat liqrari haqqil muslimin fi ada'i ibadatihim, ya. Jadi prolog dari keberhasilan itu yang pertama adalah kaum muslimin diberikan iqrar, pengakuan untuk beribadah di Masjidil Haram. Ya. Dan sebelumnya itu kan tidak boleh kaum muslimin pergi ke Masjidil Haram. Ya. Selama 6 tahun kaum muslimin tidak boleh pergi ke Masjidil Haram untuk beribadah. Ya. Jadi kalau ada kaum muslimin yang pergi ke Mekah, ya, itu sama dengan menyerahkan nyawa. Ya. Mereka akan disiksa oleh orang-orang musyrikin. Tapi pada tahun ke-6 ini, ya, tertulis nanti di Hudnah itu, tertulis di perjanjian Hudaybiyah itu pengakuan bahwa kaum muslimin boleh melakukan ibadah walaupun bukan tahun itu, tapi tahun depannya lagi, ya. Tapi sudah tertulis, sudah ditandatangani. Artinya orang Mekah, musyrikin Mekah secara de jure sudah mengakui dan membolehkan kaum muslimin untuk beribadah di Masjidil Haram, walaupun realitanya bukan tahun itu. Kemudian ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, atau uriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami wa huwa bil Madinah. Jadi tanda-tanda keberhasilannya itu, ya, baik dari sisi realita, dari kekuatan kaum muslimin yang sudah diakui, kemudian kekuatan orang-orang kufar Quraisy, musyrikin, dan orang Badui dan musuh-musuh Islam terus-menerus melemah, ya. Secara spiritual, ya, secara spiritual bahasa kita, Rasulullah SAW ketika masih di Madinah, beliau bermimpi, ya. Dan mimpinya Nabi, ya, sama dengan wahyu, ya. Mimpinya Nabi sama dengan wahyu, atau wahyu itu sendiri, ya. Mimpinya para Rasul ada berupa wahyu. Apa mimpinya ketika beliau di Madinah? Bahwa beliau melihat dalam mimpi tersebut bahwa beliau dan para sahabat masuk ke dalam Masjidil Haram, dan beliau mengambil kunci Ka'bah, dan beliau dan para sahabat tawaf dan berumrah. Sebagian mereka setelah itu melakukan qasar,
dan sebagian melakukan halq. Ya. Jadi sebagian para sahabat halq atau membotak kepalanya setelah umrah, artinya tahallul. Jadi tahallul mereka ada yang mencukur habis rambutnya, ada yang qasar saja, ada yang menggunting saja. Ya. Ini beliau lihat di dalam mimpi. Ya, belum terjadi peristiwanya. Ya, belum terjadi peristiwanya. Jadi ini seperti busyra, ya, kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan dalam Quran surah apa ini? Al-Fath, ya. Apa itu? La tadkhulunna al-masjidil harama kama la tadkhulunna al-masjidil harama muhalliqina muqassirina ru'usakum. Itu apa? Surat apa itu? Hah? La tadkhulunna al-masjidil harama. Apa fadl? Surah apa fadl? Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Surah apa itu? Coba surah Al-Fatih. Ada ayat-ayat terakhir? Bil haqq. La takhafun. Baik, surah apa itu? Al-Fath. Nah. Jadi itu disebutkan dalam Quran surah Al-Fath. Jadi laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya. Ya. Jadi Allah membenarkan kepada rasulnya ru'ya, mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan. Maka kemudian setelah bermimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya. Ya. Tapi beliau tidak mengatakan bahwa tahun ini. Ya. Beliau hanya mengatakan saya bermimpi, saya melihat kita masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf, umrah. Ya. Setelah umrah maka tahallul, sebagian kita mencukur rambut, sebagian membotaki rambut. Ya. Karena tahallul itu kan bisa dengan dua cara. Bisa dengan mencukur pelontos, bisa juga dengan menggunting saja. Ya, jadi Rasulullah mengabarkan mimpinya itu kepada para sahabat dan beliau mengatakan seperti itu, tapi tidak mengatakan tahunnya. Ya. Beliau hanya mengatakan saya bermimpi kita berhasil masuk ke dalam Masjidil Haram untuk beribadah, untuk umrah. Maka para sahabat pun farihu wa hasibu annahum dakhalu Makkah amahum dzalik. Ya. Wa akhbar ashabu annahu mu'tamirun fatajahhazu lis-safar. Ya. Maka setelah beliau mengabarkan mimpinya kepada para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk berumrah, maka para sahabat menyangka ya, bahwa tahun inilah kita berhasil pergi umrah. Ya. Karena Rasulullah langsung mempersiapkan umrahnya. Ya. Jadi para sahabat walaupun tidak disebutkan oleh Nabi, mereka menyangka mereka akan berhasil langsung masuk Mekah pada tahun itu juga. Ya. Padahal Rasulullah SAW tidak menyebutkan tahunnya. Ya. Hanya beliau berusaha mewujudkan mimpinya itu pada tahun itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang berbeda. Nah, setelah itu istanfara al-arab wa man haulahu min al-bawadi liyakhruju ma'ahu fa abta'a katsir min al-a'rabi wa ghassala thiyabahu wa raqiba naqatahu al-qaswa wastakhlafa al-madinati ibna ummi maktum aw numailah al-laythi wa kharaja minha yaumul itsnain ghurrata dzil qa'dah sanata sadisah wa ma'ahu zawjatuhu ummu salamah fi 1400 wa yuqal fi 1500 wa lam yakhruj ma'ahu bisilah
illa silahul musafir wasuyuf fil qirab. Maka Rasulullah SAW setelah mempersiapkan diri, beliau juga mengajak seluruh kaum muslimin, baik yang ada di Madinah ataupun yang ada di Bawadi, yang ada di lembah-lembah sekitar Madinah itu. Ya, pokoknya yang sudah masuk Islam semua diajak oleh Nabi SAW, kecuali orang-orang Badui, fa'abta, ya, maka mereka tidak ikut. Kemudian beliau pun ghassala thiyabahu, beliau mencuci thiyabnya, mencuci gamis beliau. Kemudian beliau mengambil untanya yang bernama Al-Qaswa, ya. Dan di Madinah beliau memberikan amanah kepada Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, atau kepada Numailah Al-Laythi. Dan beliau berangkat pada Ghurrata Dzulqa'dah. Nah, Ghurrah ini artinya di awal Dzulqa'dah, tahun ke-6 Hijriah, bersama istri beliau yang mendapatkan giliran adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau di Ghazwat Bani Mustaliq yang dapat giliran adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti itulah Nabi SAW kalau safar, beliau membawa istrinya atau salah seorang istrinya dengan cara diundi dulu, ya. Nah, siapa yang undiannya keluar maka dialah yang ikut bersama Nabi. Nah, pada saat Sulhul Hudaybiyah beliau membawa Ummu Salamah dan membawa pasukan atau membawa jamaah sebanyak 1.400 orang. Ya, ada yang mengatakan 1.500 orang. Ya, jadi sudah banyak, sangat banyak sekali jumlah para sahabat yang ikut itu 1.500. Ya. Dan yang tinggal tentu masih banyak, ya, karena tidak semua pergi, ya, karena masih ada yang tinggal di Madinah, ya. Karena itu Nabi SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penanggung jawab, artinya masih ada orang, dan tentu yang tinggal masih banyak, ya, bahkan mungkin lebih banyak daripada yang berangkat. Dan ketika itu beliau keluar atau berangkat ke Mekah, tujuannya adalah Mekah untuk umrah. Jadi tujuannya untuk umrah, ya, ingin mewujudkan mimpi beliau itu, ya, walaupun beliau tidak tahu apakah terwujud atau tidak, ya. Makanya beliau belum menyebutkan tahunnya kepada para sahabat, ya. Tapi beliau ingin segera mewujudkan, ya. Tapi nanti tentu Allah yang mentakdirkan, ya. Manusia bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan, ya. Begitu pula Nabi SAW, beliau berusaha mewujudkan itu mimpinya itu, dan beliau berusaha mewujudkan secepatnya, ya. Walaupun nanti ketentuan Allah berbeda dengan prediksi manusia. Karena itu, karena tujuannya hanya pergi umrah, maka beliau tidak membawa senjata lengkap, hanya membawa silahul musafir, membawa senjata untuk bekal orang musafir saja, senjata yang biasa, ya, bukan senjata yang lengkap, panah dan tombak, tidak, hanya senjata orang musafir, ya, untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pedang mereka pun masih ada di dalam dalam sarungnya, ya. Jadi tidak ada pedang yang terhunus, ya. Karena membawa pedang itu memang zaman dulu memang menjadi salah satu kebutuhan, bawa pedang, ya, karena jalan kan rawan dan lain sebagainya, ada perampok apa semua, ya. Tapi tidak berniat untuk pergi perang, niatnya untuk umrah. Nah, ini awal dari Sulhul Hudaybiyah, sebab-sebabnya, dan juga bagaimana perjalanan awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ini dan apa tujuannya, ya, dan bagaimana kegembiraan para sahabat mendengarkan mereka akan masuk kota Mekah karena sudah 6 tahun, ya, dan mereka tentu sudah rindu dengan kampung halamannya, ya, sudah 6 tahun mereka tinggalkan, tidak bisa masuk sama sekali, dilarang, dihalangi, ya, bahkan diancam, ya, untuk
dihabisi kalau masuk kota Mekah selama 6 tahun. Maka ketika ada kabar gembira dari Nabi SAW, mereka sangat senang sekali. Ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan kegembiraan para sahabat nanti ya, pada pekan depan. Ya, kita sudah azan isya. Sampai sini dulu kita azan isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.